Salam guru merdeka dan guru belajar sepanjang hayat. Selamat datang di pembahasan modul pendidikan inklusif. Kali ini kita akan membahas tentang desain universal untuk pembelajaran atau UDL, serta kolaborasi guru dan orang tua murid. Kita akan melihat bagaimana kolaborasi para guru dan orang tua murid di SMPN 30 Bandung berikut ini dalam layanan pendidikan inklusif untuk mewujudkan desain pembelajaran yang universal. Menurut United Nations Convention of the Rights of Persons with Disabilities, desain universal berarti desain produk, lingkungan, program, dan layanan yang dapat digunakan oleh semua orang semaksimal mungkin tanpa perlu adaptasi desain khusus. Jika diterapkan pada pendidikan desain universal pembelajaran atau UDL, berarti menciptakan kegiatan belajar dan lingkungan belajar yang dapat diakses oleh semua peserta didik dengan dan tanpa disabilitas. Penerapan UDL mensyaratkan lingkungan belajar yang dapat diakses oleh semua peserta didik dengan dan tanpa disabilitas. UDL membutuhkan pergeseran pemikiran dari merancang kurikulum dan pendekatan pengajaran untuk peserta didik kebanyakan atau rata-rata menjadi merancang kurikulum dan pendekatan pengajaran sedemikian rupa sehingga dapat diakses oleh semua peserta didik sejak awal. Prinsip-prinsip utama UDL adalah menyediakan berbagai sarana representasi, berbagai sarana bertindak dan berekspresi, bagaimana, dan berbagai sarana keterlibatan, mengapa. Dalam setting pendidikan inklusif, guru dihadapkan pada keberagaman peserta didik, baik dalam potensi, tantangan, maupun kebutuhannya. Sehingga guru harus mengembangkan rencana pembelajaran yang dapat mengakomodasi keragaman tersebut. Untuk itulah diperlukan Universal Design for Learning atau UDL atau desain universal untuk pembelajaran. UDL adalah sebuah kerangka pembelajaran bagi peserta didik dengan kebutuhan belajar yang beragam dalam menekankan kepada pembelajaran yang fleksibel, bermakna, serta keterlibatan. UDL juga dapat dijadikan sebagai kerangka kerja bagi guru untuk menyusun rencana pembelajaran yang lebih efektif di sekolah. Saya akan menjelaskan tentang akomodasi kurikulum. Proses penyusunan rencana program pembelajaran atau modul ajar yang universal dimulai dari tahap konsultasi guru pembimbing khusus di sekolah. Pada tahap ini, guru membahas program yang tepat untuk peserta didik yang memiliki hambatan belajar. Kemudian guru akan melakukan identifikasi dan asesmen para peserta didik. Ada 3 hal penting yang diperlukan dalam menyusun modul ajar bersama, yakni akomodasi materi, akomodasi waktu, dan akomodasi penilaian. Penyusunan akomodasi modul ajar pada tiap peserta didik tertentu memiliki perbedaan. Perbedaan akomodasi modul ajar pada tiap peserta didik pasti itu berbeda. Pada anak reguler tentunya modul ajar sesuai dengan capaian pembelajaran yang sudah ada. Sedangkan peserta didik berkebutuhan khusus itu digunakan materi yang dimodifikasi. Dan untuk akomodasi waktu bagi peserta didik berkebutuhan khusus diberikan keleluasaan atau tambahan waktu. Ya. Sedangkan akomodasi penilaian perbedaannya adalah di dalam deskripsi menyesuaikan materi yang diberikan kepada peserta didik tersebut. Tentunya yang membedakannya adalah deskripsi yang menuangkan kepada materi itu sendiri. Penyusunan modul ajar bersama ini perlu dilakukan pada setiap mata pelajaran di sekolah, karena tidak semua peserta didik dapat mengikuti metode pembelajaran pada umumnya. Untuk itulah, kolaborasi para guru sangat diperlukan dalam menyusun modul ajar pada tiap mata pelajaran. Kolaborasi para guru dalam menyusun modul ajar ini sangat penting sekali. Kenapa? Sebab ketika duduk bersama dalam menyusun modul ajar, menyesuaikan kebutuhan peserta didik, khususnya untuk peserta didik berkebutuhan khusus, ini akan tercipta saling memberikan masukan. Dan ini juga akan mempertimbangkan materi apa yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik tersebut. Setelah melakukan proses penyusunan modul ajar bersama,
Guru juga perlu melakukan diskusi dengan orang tua terkait hasil asesmen murid dan program yang telah dirancang. Proses diskusi ini penting untuk dilakukan sebagai bentuk kolaborasi sekolah dalam menciptakan layanan pendidikan yang inklusif. Selain bentuk kolaborasi antara pihak sekolah dengan orang tua peserta didik, diskusi ini juga perlu dilaksanakan agar orang tua bisa lebih memahami tumbuh kembang anak lebih baik lagi. Pada proses diskusi dengan orang tua murid, ada 3 hal penting yang akan guru tunjukkan terkait rencana program pembelajaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip UDL, yakni konten yang diberikan kepada anak, cara anak belajar mengenai sebuah topik, dan cara anak menunjukkan apa yang telah dipelajari. Dari hasil diskusi saya dengan pihak sekolah, menurut saya sangat bagus karena kita bisa mengetahui pendidikan yang diterapkan di sekolah kepada anak-anak kita, sehingga kita bisa mensinkronkan dengan pendidikan yang akan kita lakukan di rumah. Setelah proses diskusi dengan orang tua dilakukan, guru perlu melakukan uji coba materi media ajar satu sama lain. Hal ini bertujuan agar setiap materi media ajar yang dipersiapkan bisa diaplikasikan pada tiap anak di kelas. Proses uji coba media pembelajaran itu penting dilakukan agar pada saat implementasi, guru bisa mengukur kemudahan dan ketepatan media ini apakah sesuai dengan materi dan sesuai dengan kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus. Oke anak-anak, kemarin Ibu sudah menugaskan ke kalian untuk menggambar batasan. Selanjutnya, guru juga perlu melakukan uji coba metode bagaimana anak-anak mengekspresikan apa yang telah mereka pelajari. Oke, Andoni, yang mana sebelah timur berbatasan dengan wilayah apa? Oke, ini berbatasan dengan apa tadi? Papua Nugini, betul ya? Tepuk tangan dong semuanya. Ada beberapa metode yang bisa digunakan, seperti melalui jurnal, di mana anak-anak menulis bagaimana proses pembelajaran yang mereka dapatkan dalam bentuk narasi, menggunakan media gambar, media rekaman video dan suara, dan media presentasi. Untuk menentukan ekspresi pembelajaran anak, ditentukan sesuai dengan kemampuan masing-masing anak dan capaian yang telah ditetapkan sebelumnya dari para guru. Kolaborasi pihak sekolah dan orang tua murid bukan hanya memberikan kelancaran pada proses pembuatan modul dan media ajar peserta didik. Karena melalui kolaborasi tersebutlah, maka pemenuhan hak belajar setiap peserta didik bisa terlaksana. Bapak dan Ibu Guru, untuk mendukung pembelajaran kolaboratif mewujudkan desain pembelajaran universal pada setiap mata pelajaran, diperlukan beberapa hal, yaitu guru perlu berkolaborasi untuk menyusun modul ajar bersama. Selain itu, kolaborasi juga perlu dilakukan dengan melibatkan orang tua murid dan seluruh pihak terkait, sehingga proses penyusunan modul ajar bisa berjalan lancar. Terakhir, Bapak dan Ibu Guru bisa menggunakan materi dan media ajar yang adaptif, murah, dan menyenangkan. Lalu, seperti apa lagi ya materi dan media ajar adaptif yang bisa Bapak dan Ibu Guru susun guna mewujudkan pembelajaran yang universal? Selamat belajar, Bapak dan Ibu Guru hebat!